Udah sesi ke 113 pada malam hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang kita nanti-nanti syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Sebelumnya saya mungkin akan ini ya memperkenalkan terkait apa materi kita meskipun sudah pada kenal ya. Jadi konteksnya di sini adalah pada malam hari ini kita akan ya mendengarkan cerita ya berbagi dari pengalaman Ustadz Anton atau ya di sini ketua dari Yayasan Bentala itu sendiri yang kemarin mendapatkan kesempatan mendampingi santri-santri gitu ya selama bulan Ramadan 1 bulan di Amerika Serikat dan kita akan melihat bagaimana geliat tradisi keilmuan keulamaan Islam di sana gitu Mas dengan kondisi yang minoritas seperti apakah itu nanti realitas kesehariannya. Ustaz Anton akan membagikan ceritanya. Mungkin sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya serahkan langsung kepada pemateri, Ustadz Anton. Monggo dipersilahkan. Cek, halo, Ustadz Anton. Masih tersambung? Baik, Oh ya, terdengar nggak? kedengar, jelas, jelas, Ustadz. Baik, suaranya Amri tadi malah kalau ke saya malah terputus-putus. Oh iya, sinyal di sini kayaknya, Ustadz. Oke. Maaf. Silakan, monggo. Oke. Baik, saudara sekalian, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang bisa bertemu dalam rangka acara Bentala. Pekan lalu kami ada di Gontor, sowan pada Ustadz Hamid, diingatkan untuk lebih bergiat untuk merawat lembaga ini, dan lembaga ini hidup tidak semata-mata kami menyelenggarakan acara, tapi juga kehadiran Anda sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Adapun pada kesempatan malam hari ini kami hanya sekedar berbagi cerita. Kalau dua pertemuan sebelumnya itu adalah Arsyad Arifi yang kuliah di Yaman, meskipun dia sempat ke Maroko juga setahun ya, disusul dengan Lutfi yang di Maroko gitu ya. Dan dua-duanya ini sebetulnya ketua PCIM. Nanti insya Allah mungkin setelah pidato kebudayaan Bentala, kita akan barengkan keduanya itu, ya ketua PCIM Yaman dengan ketua PCIM Maroko, untuk bicara tentang bahasan makosid lah ya. Adapun kalau kami ini sekedar pertemuan dengan beberapa orang di Amerika, di Syracuse begitu. Nah ini kalau kebetulan Amri ini dia baru pulang dari Inggris dan sekarang malah di Mualimat ya. Jadi santri dia yang kami temani ya, santri di Mualimat dan di Mualimin. Dan kemudian di situ kami menemukan data-data yang menarik, yang menggembirakan, juga wawancara-wawancara yang cukup menghangatkan hati lah ya, apa yang kami temukan gitu. Baik, dan isunya yang paling penting adalah tentang alimiah. Saya betul-betul terkesan dengan lembaga ini karena ini sebetulnya tradisinya orang Asia Selatan. Alimiah sebagai perkaderan ulama itu ya sebetulnya sejak awal dunia Islam sudah ada. Lalu sebagai sebuah lembaga yang sistematis itu ya dari Nidhamul Muluknya zamannya Imam Ghazali ya, bahkan mungkin sebelumnya yaitu Zaitunah di Tunisia tahun 850 dan kampusnya sampai sekarang masih ada. Lalu Korowiyin, Zaitunah tadi sekitar 750 Masehi ya, dan kampusnya sampai sekarang masih ada meskipun mungkin sempat terhenti sejenak. Lalu Korowiyin di Maroko yang berdiri tahun 850-an ya, dan tetap ada sampai sekarang. Baru kemudian Al-Azhar ya. Al-Azhar itu sebetulnya kampus ketiga tertua di dunia Islam maupun di dunia secara umum. Nah, itu begitu. Adapun alimiah ini secara penamaan itu meskipun di negeri-negeri yang lain itu sesuatu yang lumrah ya, apalagi di negeri-negeri kaum muslimin tadi, tetapi secara lebih khusus, lebih populer, lebih banyak dipakai itu untuk menyebut lembaga keulamaan atau lembaga perkaderan keulamaan yang dipakai oleh saudara-saudara kita di anak benua India. Dan orang-orang dari anak benua India ini kita sering nyebutnya IPB, India, Pakistan, Bangladesh, itu di Amerika itu berkembang sedemikian rupa, dan kemudian banyak anak turunnya lahir di sana. Awalnya mungkin imigran begitu ya, bekerja dengan pendidikan yang tidak terlalu menggembirakan, tapi kemudian muncul generasi baru yang sungguh-sungguh, yang menghafalkan Quran,
dan belajar serius itu, dan kemudian menjadi sarjana yang mumpuni. Bahkan Akbar S. Ahmed ya, seorang antropolog Muslim terkemuka, dia sempat punya ulasan khusus tentang kekhususan atau keistimewaan orang-orang Asia Selatan. Kebetulan Akbar X. Ahmed ini kan eh, Asia Selatan juga ya, dia Pakistan. Dan saya juga baru sadar belakangan gitu bahwa buku-bukunya Maududi kan anak benua India ya, yang kemudian menyaksikan perpisahan Pakistan dengan India begitu. Itu kan anaknya itu dokter di Buffalo. Buffalo itu masih di negara bagian New York, dekat dengan Syracuse ya. Dan Maududi itu beliau meninggal di sana. Dan murid-muridnya tuh di sana juga banyak. Sehingga di kalangan para aktivis-aktivis Muslim ya, aktivis-aktivis Islam yang bicara tentang Islamisasi politik, Islamisasi ekonomi, itu banyak murid-muridnya Maududi ini atau orang-orang Asia Selatan ini. Ya, dan pengaruhnya Maududi dengan jamaat Islaminya ya, atau jamaah Islamiyahnya, tentu bukan jamaah Islamiyah yang di Mesir, tapi jamaah Islamiyah yang di anak benua India, itu persebarannya juga bukan hanya di Pakistan saja, tapi juga di India, di Bangladesh, di Sri Lanka, dan negeri-negeri sekitarnya. Nah itu dia. Adapun ini catatan perjalanannya ya cukup panjang dan mengkhawatirkan karena pas perang mulai itu. Jadi kami dari Jogja ke Jakarta, ke Manila, ke New York, ke Syracuse itu 60 jam. Wah itu melelahkan sekali. Lalu baru sampai sana Khomeini meninggal. Lalu tiket kami dibatalkan. Langsung kami, wah ini bisa pulang nggak ini kami ini. Akhirnya kami bersyukur, kami beruntung, teman-teman panitia yang mencarikan tiket bisa mencarikan tiket di jalur yang serupa tapi lebih aman, yaitu dari Syracuse, New York, New Delhi, ke Denpasar dahulu, baru Kulon Progo, baru Yogyakarta. Itu wah lelahnya minta ampun. Tapi sedikit lebih pendek ya, 50 jam perjalanan. Karena hari itu tiket pesawat dari Amerika lewat Pasifik ke Asia, itu harganya nggak masuk akal. Itu harga tiketnya bisa satu penerbangan bisa sampai 30 juta, 40 juta, wah itu ngawur-ngawuran tenan. Adapun kalau yang dari New York ke New Delhi ini, dia lewat jalur selatan ya, dia lewat daerah Yaman gitu. Meskipun kalau kemudian lewat Yaman itu kalau ada orang Houthi nembak itu ya mungkin ya bisa kena juga itu. Nah itu dia lah ya. Ini sekedar eh, catatan itu. Terus kemudian tentang Amerika Serikat ini ya, meskipun di bacaan kita, di berita yang kita dengarkan itu dia adalah negeri yang terasa dekat, tapi kalau kita lihat peta dia jauh sekali. Ya bahkan sebagian wilayah Amerika itu betul-betul ada di 180 derajat negeri kita ini. Nah, jadi Indonesia Barat, Selatan, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur itu bertepatan 180 derajat, berbeda dengan New York ke arah barat gitu ya. Sehingga perbedaan waktunya itu bisa presisi 12 jam. Ya, misalkan New York dengan Yogyakarta itu di musim dingin itu 12 jam perbedaannya. Meskipun begitu masuk ke hitungan musim panas, tiba-tiba berubah jadi 11 jam. Itu kami juga agak bingung tuh. Jadi tanggal 7 Maret ya, 7 Maret itu ketika Syed Naqib meninggal apa ya itu bedanya dengan Yogyakarta masih 12 jam tepat. Hari berikutnya, per pagi hari berikutnya, tiba-tiba bedanya jadi 11 jam. Nah, itu juga satu fenomena tersendiri lah ya, yang membuat kita jadi bertanya-tanya bagaimana cara kerja bumi ini dan pengetahuan yang dipakai untuk mengelolanya gitu. Dan Amerika ini adalah benua yang sangat luas ya, dia membentang dari utara sampai selatan. Di peta Anda bisa lihat tuh panjang sekali. Lalu kemudian secara sederhana dibagi menjadi 3 kawasan, utara, tengah, dan selatan. Adapun Amerika Serikat itu ada di utara, di wilayah utara. Dan di utara itu ada 3 negara besar ya yang bergandengan. Paling utara adalah Kanada, dan Syracuse kebetulan 1 jam menuju dekat dengan Kanada, 1 jam darat ya. Lalu di tengahnya adalah Amerika Serikat, baru di bawahnya adalah Meksiko ya. Dan orang Meksiko ini sama presidennya Amerika nggak disenangi ya, karena banyak yang masuk ke mana namanya, masuk ke wilayahnya Amerika Serikat.
Lalu kemudian dia tidak sebagai benua dia panjang ya. Lalu kemudian kalau Amerika Serikat sendiri meskipun dia hanya bagian dari Amerika benua Amerika tersebut, tapi wilayahnya itu membentang dari barat sampai timur, dari West Coast sampai East Coast gitu. West Coast itu di pantai barat ya itu menghadap ke negeri kita, menghadap ke Asia, menghadap ke Cina, Jepang, kemudian Filipina, Indonesia ya. Adapun kalau East Coast atau pantai timur itu menghadap ke Eropa, menghadap ke Inggris, ke Eropa pada umumnya, termasuk ke Afrika, termasuk ke Singkit, ke Shanggit. Singkit ya, Singkit itu kalau anak-anak Gontor tahu ya, orang-orang Gontor itu menjadikan Singkit, bahasa Arabnya gitu, tapi orang Gontor nyebutnya Shanggit, itu sebagai eh, benchmark ya, sebagai benchmark. Adapun orang Nusantara yang pernah sampai ke Singkit itu adalah Kiai Mas Mansur, ya pendiri Muhammadiyah, mantan direktur Mualimin ya. Dulu pernah sampai sana dan beliau dalam catatan perjalanannya itu bercerita bagaimana kekuatan pengetahuan di sana. Dan orang Singkit ini bayangkan Lisanul Arab 20 jilid aja dihafalkan. Masuk Fatwa Ibnu Taimiyah yang cetakan lamanya 36 jilid aja dihafalkan. Bahwa orang-orang Singkit ini memang luar biasa. Dan itu menghadap langsung ke Amerika. Dan banyak kawan-kawan kita yang apa yang masuk ke Amerika secara ilegal, ya orang Singkit ini. Saya kebetulan bertemu dengan salah seorang kawan, itu namanya Nah, Ahmad Nah itu dia. Saya ke sini nggak lewat, dia bilang saya ke sini nggak lewat jalur resmi, saya ke sini lewat jalur ilegal. Saya kalau ketangkep bahaya kata dia. Itu begitu. Termasuk Senegal ya, tempatnya siapa? Tempatnya siapa itu pemain bola itu, nah itu juga menghadap ke Amerika. Nah, maka kemudian karakteristik orang yang di negeri-negeri pantai barat dengan negeri timur, di pantai timur juga berbeda ya. Kalau di pantai barat itu banyak banyak imigran dan pengungsi ya dari Cina, Filipina, Vietnam, termasuk Indonesia. Ya negaranya seperti Arizona, San Francisco gitulah ya. Sedangkan kalau yang di timur itu yang menghadap Eropa itu banyak imigran dan pengungsi dari Eropa, ya, dari Inggris, dari Afrika, termasuk dari Arab gitu ya. Dan kemudian Amerika Serikat ini, Amerika Serikatnya saja itu saudara sekalian itu hampir 5 kalinya Indonesia luasnya. Nah, yang membuat kemudian masalahnya pelik ya. Kita bicara Indonesia saja udah pusing saking luasnya. Ternyata Amerika Serikat itu hampir 5 kalinya Indonesia. Dan 10 negara terbesar terluas di dunia itu Indonesia nggak masuk ke dalam 10 besar. Sedangkan 4 besar yang 4 dari 10 besar itu ada di benua Amerika. Ya termasuk negara terbesar di dunia itu terluas di dunia itu ya Kanada, kemudian Amerika Serikat, ya lalu kemudian Brazil dan Argentina. Nah, itu negara yang luas-luas ya. Nah, itu Amerika punya 50 negara bagian dan 9 daerah waktu itu. Nah, ini yang membuat persoalannya menjadi tidak sederhana. Nah, adapun persepsi umumnya ya, saya coba temukan, saya coba kumpulkan beberapa buku sebelum ke Amerika itu. Ternyata Islam itu sudah didemonisasi itu sejak sebelum BTC 2001. Ya, ada beberapa buku gitu, misalkan Islam After Malcolm X begitu. Jadi Islam itu sudah di kalau kita baca sekarang ya, ya memang sudah didemonisasi gitu ya. Bahkan di catatan-catatan terkini kita dapati bahwa si Netanyahu itu yang termasuk pertama kali menggunakan istilah Islam radikal itu ya tahun 80-an ternyata. Nah, itu dia. Nah, lebih parah lagi adalah setelah WTC 2001. Adik-adik sekalian yang lahirnya di tahun 2000-an mungkin belum ikut merasakan ya bagaimana tidak mudahnya atau ribetnya menjadi muslim bahkan di Indonesia di hari-hari itu ya di tahun 2000-an sampai 2010-an itu kamu menjadi muslim kelihatan sungguh-sungguh itu bisa saja sesama muslim yang nggak ngaji yang nggak tahu Islam yang nggak tahu peta Islam nggak tahu peta peta media begitu itu melabelisasi teroris itu bercadar teroris celana cingkrang teroris bahwa itu nggak mudah lah ya gara-gara peristiwa 9/11 ini ya 9/11 ini
WTC ya, WTC atau apa, pusat dagang dunia di New York itu. Jadi orang Amerika Serikat banyak yang mempersepsikan negatif dan kita yang Muslim menganggap orang Barat itu, orang Amerika itu melihat kita juga dengan cara negatif. Ya, ini udah mutual banget kan. Yang satu dicitrakan negatif, yang dicitrakan negatif menganggap yang melihatnya secara negatif itu ya memang begitu. Jadi memang pelik sekali ya. Nah, tetapi kemudian ketika kami sampai di New York itu ada banyak hal yang menggembirakan gitu. Misalkan ketika di imigrasi itu yang memeriksa kami itu nyaman saja gitu. Dari mana? Indonesia, mau kemana? Kemana? Dan saya tunjukkan ke sini. Oh ya sudah masuk. Tak cermati namanya Rahman dan wajahnya Asia Selatan itu. Ini kayaknya orang orang Pakistan gitulah. Lalu kemudian pas pulang gitu ya, ketika kami pulang itu kami mau ke masjid gitu, nggak bisa gitu, terus saya nyari-nyari tempat sholat itu di bandara New York itu, lalu ada polisi berkerudung. Saya tanya, kamu muslimah? Ya muslimah. Saya mau sholat dong. Ya, di luar. Loh kan nggak bisa, saya nggak bisa keluar tuh. Oh ya udah, kamu cari aja sudut kosong, kamu sholat di situ, saya jamin deh kata dia. Wah ini beruntung juga nih. Dia polisi padahal. Lalu kemudian petugas konter maskapai yang muslimah berkerudung nggak satu dua orang ya, ada beberapa orang, termasuk yang di India Airlines itu juga muslimah berkerudung. Adapun di Terminal 4 itu, nah ini ternyata didirikan hanya 5 tahun setelah WTC sebetulnya. Ada Muslim Chaplain atau masjid atau musola gitu namanya, JFK ya, John Fitzgerald Kennedy gitu. Dan ukurannya lumayan, ya mungkin sekitar berapa ya, 8 kali 8 meter lah ya, atau 10 kali 10 meter itu kan ya lumayan kan. Dan itu dipakai untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nah itu dia. Nah adapun di kota New York ya yang lebih luas begitu, data-datanya lebih mengembirakan lagi meskipun kami tidak sempat berkeliling. Ada seorang kawan orang India tuh namanya Abdurrahman Ansar tuh sebetulnya ke kota besok sebelum kalian terbang ke Indonesia ikut saya, tak ajak jalan-jalan ke Times Square kata dia tuh. Ya oke lah, tapi karena perang itu tiketnya berganti ya kami hanya bisa ketemu yang bersangkutan di bandara. Itu pun kami ke arah India, dia terbang ke negara bagian yang lain gitu. Nah dia bilang itu bahwa Muslim di kota New York itu sudah mendekati 1 juta orang, masjid ada hampir mungkin lebih dari 300 orang ya, jadi diperkirakan 300-an. Lalu kemudian Jamaica Islamic Center yang dipimpin Ustadz Samsi Ali, itu Ustadz Samsi ini kan dari Pondok Muhammadiyah Darul Arqam Gombara ya. S1 S2-nya di Pakistan, kemudian sempat ngisi di KBRI, terus kemudian diminta jadi imam di New York, dan beliau temannya Zoran ya, beliau sering update kalau pas baru makan sama si Zoran Mamdani itu. Saya WA beliau, Ustaz, kami ada di New York nih, bisa ketemu nggak? Terus kemudian kapan? Tanggal ini saat itu. Terus kemudian lihatlah nanti. Tapi kemudian tadi karena perubahan tiket kami nggak ketemu. Nah Islamic Center beliau itu hanya 10 km dan itu pun kereta bandara itu sebetulnya bisa berhenti di dekat itu. Lalu si Abdurrahman Ansor juga cerita, saya biasa adzan dan iqomah di kota New York dan suaranya terdengar. Dan dia juga punya rekaman bagaimana dia adzan keras itu direkam sama temannya dari jauh luar masjid itu. Dan seperti yang teman-teman juga tahu ya, sholat terawih di Times Square gitu. Dan muslimah berkerudung itu juga sesuatu yang sangat sangat mudah ditemukan. Adapun kami dari kota New York masih terbang 1 jam, kotanya namanya Syracuse, dan Syracuse ini sebetulnya namanya sama dengan kotanya Archimedes di Italia. Kalau dulu di zaman dulu itu Syracuse itu masih bagiannya Yunani kuno, tapi kalau sekarang menjadi bagiannya Sisilia Italia. Nah ini dikasih nama Syracuse ini karena ada warga kehormatan yang mengatakan ini tempatnya kan mirip gitu, terus tahun 1840-an apa ya, itu namanya diganti menjadi Syracuse atau Siracusa gitu ya. Nah, dia tadinya adalah kota garam, penghasil garam sampai sekarang juga masih. Lalu kemudian didirikan Universitas Syracuse, dia swasta tapi besar sekali dan menjadi kayak simbol kota begitu. Ya kalau kayak di Gontor gitulah.
Ponorogo itu nggak dikenal gara-gara ada Gontor, jadi dikenal. Nah, itu sama. Syracuse ini tadinya kota garam, gara-gara ada Universitas Syracuse dan dikenal gitu. Nah, dulu Faruqi pernah ngajar di Syracuse, ya. Ahmad Naim juga pernah ngajar di Syracuse itu. Nah, lalu tahun 70-an Syracuse ini menjadi kota imigran dan pengungsi. Adapun lembaga bantuannya banyak, yang paling besar namanya Catholic Charity dan Interfaith Works. Nah, yang Interfaith Works ini kita sempat ketemu, sempat ngobrol, namanya Chris Foley, salah satu pimpinannya sekarang, orangnya baik gitu ya. Tapi tetap saja, meskipun mereka orang Kristen, entah Katolik, entah Protestan, sebaik apapun, tentu kan tidak bisa mengakomodir yang Muslim ya. Makanya nanti ada lembaga yang didirikan untuk membantu Muslim. Nah, hanya kemudian tadi di Syracuse itu Muslim minoritas, itu pun mereka kebanyakan imigran atau pengungsi, sebagian ilegal. Bahkan kan sebelum kami berangkat kan ada berita itu kan yang sempat viral tuh, si ICE itu kepolisian imigrasi, itu kan sempat nembak orang mati kan. Dan ketika kami di bandar tuh kami melihat mereka berkeliaran begitu. Wah ini kita juga, wah ini repot juga nih kalau berurusan. Adapun di sekitar masjid tempat kami berada itu, ICE itu juga berkeliaran gitu. Sehingga orang-orang yang kayak tadi Ahmad Nah dari Singkit dari Mauritania tadi sempat bilang, saya kalau ketangkap ya repot saya. Nah itu dia. Dan di kota Syracuse masjid cuma 9, ya, satu milik Syiah, ya, satunya milik Ahmadiyah. Yang 7 itu banyak etnis banget lah ya. Ada Masjid Bilal itu kebanyakan orang Afrika. Kalau Masjid Bosnia itu pemberian Amerika setelah mereka membunuh orang Bosnia. Ini juga kacau juga nih. Jadi tahun 95 kita masih ingat ya, orang-orang Srebrenica itu dibunuh. Oh, ini ya sedih sekali lah, dan kita masih sempat ketemu ya dengan orang-orang yang dulu menyaksikan pembantaian itu. Tapi kemudian di Syracuse itu mereka diberi tanah luas ya dan membuat masjid besar di sana. Dan kalau yang undang yang mengakomodir kami itu kan namanya Pak Yusuf. Beliau itu orang sana asli, beliau bilang orang Bosnia ini kalau kerja itu dingin, tenang, dingin gitu, bagus. Makanya masjidnya itu juga rapi, presisi begitu, kokoh gitu ya. Luar biasa. Ada Sister Salkuna itu, beliau ketika masih menyaksikan peristiwa itu, beliau juga apa namanya juga kerjanya bagus dan sebagainya. Nah, lalu kemudian di Syracuse karena minoritas ya Muslim, ya nggak banyak-banyak amat, tidak seperti di kota New York. Masjid tadi sedikit, makanan halal juga tidak mudah, meskipun ada yang ditandai lah ya, oh ini toko-toko makanan Mesir, ini toko-toko makanan orang Arab gitu. Adzan dan iqomah tidak boleh terdengar ya, sehingga kami jadi rajin rajin berangkat ke masjid gara-gara anu, maksudnya rajin tuh berangkat kira-kira sebelum adzan itu, karena kita nggak dengar adzan, nggak dengar iqomah, khawatir khawatir ketinggalan sholat gitu ya, maneman, akhirnya jadi lebih rajin. Itu dia. Nah ini yang paling kasihan di sini, wah ini dengernya tuh ngenes. Di sana itu yang namanya pemakaman itu, saudara sekalian, itu harus pakai yang namanya apa namanya funeral home ya, atau rumah duka begitu. Nah funeral home ini ada dokternya, dia yang mengeluarkan surat orang itu meninggal atau enggak. Nah surat itu yang dipakai untuk ngurus surat meninggal dan sebagainya, untuk urusan asuransi dan sebagainya. Nah tetapi funeral yang home yang ada itu funeral home-nya Kristen gitu. Sehingga ketika libur, jenazah itu bisa diawetkan dulu. Nah, kalau liburnya libur panjang, itu jenazah bisa nunggu sampai seminggu tuh baru diurusi. Dan biayanya bisa sampai $5.000, bisa $3.000, $4.000, $5.000. Jadi kan untuk nguburin orang saja bisa sampai 80 juta rupiah. Dan sedihnya adalah para muslim itu mereka sudah punya tanah, sudah punya desain, sudah punya uang, mengajukan ke parlemen untuk mendirikan lembaga itu. Oh itu sudah melewati proses yang panjang, hanya tinggal ketok palu. Lalu ada satu anggota senat mengatakan nggak boleh, itu sampai detik ini belum bisa mendirikan funeral home sendiri. Nah itu dia ya. Itu yang salah satu yang tidak mudah di sana ya. Dan kami sempat ikut memakamkan jenazah ketika salju turun itu, wah itu ya kerasa. Bayangkan ada jenazah meninggal tuh yang ngantar ke pemakaman hanya total nggak sampai 15 orang. Nah, itu jadi suasananya menjadi terenyuh sekali.
Dan untungnya Muslim sudah punya pemakaman khusus lah ya. Dan kalau musim dingin itu bisa sampai 6 bulan, itu juga tidak mudah ya. Jadi jadi kalau salju turun itu sudah kayak nggak bisa ngapa-ngapain itu. Nah, oke, terus kemudian kami ada di sana karena ini ya, ini namanya Northside Learning Center. Pendirinya ini adalah Pak Yusuf, nama aslinya Joseph Billy Soul. Beliau kelahiran tahun 99, masuk Islam tahun 99. Lalu kemudian beliau menikah dengan orang Jogja itu ya. Lalu kemudian putranya di Mu'alimin, lalu dua putrinya di Mu'alimat itu. Nah, Pak Yusuf ini saya sampai bilang ke beliau, Pak Yusuf, Anda ini betul-betul dai, Anda mungkin bukan penceramah dan sebagainya. Karena beliau membangun Northside Learning Center, membantu imigran, mengajari mereka bahasa Inggris, kemudian ke pemerintahan, nyarikan dana. Nah, beliau sebagai yang menyepuhi itu sebenarnya yang mendorong pendirian itu adalah Mirza Tihic. Ini beliau orang Bosnia, tapi sekarang jadi dosen di Syracuse. Asim Salama ini Ustadz. Beliau sudah pindah kota dan jadi apa namanya, kalau Jihad Salama saya nggak tahu, kayaknya engineer deh. Lalu Abdullah Aduba ini unik, beliau pemain bola timnas Yaman yang berakhir karirnya gara-gara perang. Lalu kemudian beliau kemarin pas kami sampai sana, beliau barusan jadi doktor. Alhamdulillah kita syukuri. Itu dia. Dan awalnya Northside ini aktivitas ngajar dan membantu imigrannya itu di sekitar Universitas Syracuse. Tapi kemudian belakangan ada gereja Holy Trinity itu di apa namanya Park Street itu nggak kepake tahun 2010, usianya udah seratusan tahun, gerejanya itu malah kehabisan jamaah. Kemudian mau dibeli begitu, awalnya nggak boleh, terus didekati terus, akhirnya boleh dibeli tapi sepaket, yaitu gedung sekolah, rumah pendeta. Rumah pendeta ini dulunya adalah gereja awal gitu ya, baru gerejanya. Maka kemudian akhirnya bisa dibeli, gedung sekolahnya menjadi gedungnya Northside Learning Center, rumah pendetanya untuk multiguna gitu, dan gerejanya menjadi Masjid Yesus ya, Masjid Isa ibn Maryam atau MIM begitu. Sosok Pak Yusuf dengan istrinya Bu Fitria itu bisa di VOA Amerika sempat diulas ketika pandemi kemarin. Nah itu dia. Lalu kemudian, nah ini yang kemudian saya senang sekali, saya sampai bilang, wah senang sekali saya bertemu Anda itu, ketemu ini masih muda saja. Namanya Amjad Nawas, ya dia hafal Quran. Nah, dia ini sebetulnya khutbah Jumat, tapi dia itu telat datang. Telat datang, kemudian dia ceringuan itu jelang asar itu. Terus kemudian, kamu siapa? Saya Amjad itu. Terus kamu apa? Saya harusnya khutbah loh, khutbah ya. Ya, tapi pesawatnya apa? Jadi di Amerika kan perubahan cuacanya, ya, cukup cepat gitu ya. Kami pagi itu di Syracuse itu bisa pagi itu 0 derajat, min 5 derajat begitu. Jam 9, jam 10 bisa 20 derajat. Begitu jam 1 siang udah balik ke 0 derajat lagi. Maka kemudian penundaan pesawat itu sesuatu yang lumrah. Nah, dia harusnya khutbah Jumat, tapi karena ada gangguan cuaca, pesawat ditunda berangkat, akhirnya sampai di Masjid Isa atau Masjid Yesus itu udah jelang asar. Dan ngobrol, kamu orang mana? Saya orang India. Loh, tapi lahirnya di Chicago gitu dia bilang. Terus sekolahnya, nah dia menjalani sekolah dasar, menengah sampai tinggi. Sekarang dia sudah nulis tesis lah, sudah mau selesai S2 itu, jadi mungkin usianya baru 23, 24 atau 25 gitu, masih muda sekali, tapi Masya Allah. Nah itu dia, hanya ini yang unik, dia pendidikan menengahnya itu di sore hari. Jadi kayak ibarat kata tuh kalau di istilah kita itu apa namanya, paket, ya kejar paket. Northside Learning Center tadi itu juga memfasilitasi pencarian ini ijazah SMA untuk nyari kerja, untuk kuliah begitu ya. Nah, Amjad Nawas ini beliau atau dia SMA-nya tuh sore begitu, tapi paginya untuk ikut ahlimiyah. Ini dia sebut ahlimiyah itu, wah ahlimiyah apa itu? Dia cerita dan sebagainya, dan dia bilang dia menyelesaikan ahlimiyah itu 7 tahun. Ahlimiyah itu dia selesaikan dalam 7 tahun. Nah ini orangnya ini, saya cari betul, saya tuh sayangnya itu juga baru ngontak dia itu setelah sampai Indonesia gitu. Nah, di internet cuma ada satu foto ini tok dia. Dan ini acaranya itu setelah pagi masih di Syracuse, lalu ini sore harinya dia apa namanya
sore harinya dia sudah sampai di mana namanya, di Cornell, di Universitas Cornell itu. Dia Amjad Nawas itu. Ini, nah ini alimiahnya di sini. Nanti silakan Anda yang pengen mengakses ya, Masjid DS. DS bukan Darus Solihin atau Darus Solihat ya, ini Darussalam. Juga bukan Darussalam Gondor juga. Nah, dan kemudian kayaknya mungkin karena masih muda ya, beliau belum banyak punya jadwal gitu. Misalkan di YouTube ini dia punya pembahasan yang bagus sekali tentang Asmaul Husna gitu, tapi menggantikan Mufti Azimuddin Ahmad. Ini salah satu alimnya di Masjid Darussalam. Masjid Darussalam ini sebetulnya bukan di kota Chicago-nya ya, tapi di kota sebelahnya, tapi masih di Illinois-nya. Nah, itu dia. YouTube-nya Masjid Darussalamnya juga ini. Ya. Nah, terus kemudian saya sempat tanya itu, alimiah itu gimana ceritanya? Nah, dia bilang begini, jadi sejarah alimiah itu tentu di banyak dunia Islam itu ya ada gitulah ya. Tadi kita sebutkan di Zaitunah di Tunisia, Korowin di Maroko, Azhar di Mesir. Nah, terus kemudian tentu saja di Mekah Madinah jelas ada. Nidhamul Muluk di zamannya Imam Ghazali di Baghdad juga ada. Terus kemudian Nidhamul Muluk juga bukan hanya di Baghdad, di Khorasan tempatnya Imam Ghazali meninggal atau kampung kecilnya Imam Ghazali juga ada. Nah, itu Imam Ghazali lebih khusus lagi bukan hanya Khorasan ya, tapi di Tus, di kota namanya Tus itu di sana ya. Jadi terus kemudian dia bilang sebagai penanda pentingnya ya mungkin ini ya di Mesir ya. Terus kemudian di sana Al-Azhar, lalu Al-Azhar kan 950. Kalau Nidhamiyah mungkin 1000 lah ya, tapi kan sudah hancur lebur di tangannya Syiah dulu. Itu Nidhamiyah ya. Al-Z ini kalau orang Asia Selatan, orang Iran tuh baca dot, dot, baca dot itu zo, Nizamiyah. Sebenarnya Nidhamiyah ya, bukan zo. Tapi ya dialek lah ya. Ya kayak Anda bilang kalau kita orang Nusantara bacanya nalar, mereka nazor, Arabnya nador, nah, itu ya. Nizam, nizam kita kalau kalau masuk ke bahasa itu jadi nilam, tapi kan nggak masuk ke kata kita kan. Nah, itu dia. Lalu ada Asrafiyah, nah, Asrafiyah itu Imam Nawawi. Imam Nawawi membacakan Arba'in Nawawiyah itu di sini. Ibnu Solah beliau imam besar, lalu setelah Ibnu Solah itu ada yang bacakan 22 hadis, lalu 22 hadis itu dilengkapi Imam Nawawi menjadi 42 dan menjadi Arba'in Nawawiyah yang kita kita kenal, yang kita pegang sekarang itu dari Asrafiyah ini. Oke itu, nah, hanya kemudian alimiah ini populer di Asia Selatan tuh karena di saat itu dijajah Inggris, itu ada ulama-ulama yang kemudian menyusun sebuah kurikulum namanya Dars Nizami. Dars Nizami itu jadi sebuah kurikulum yang berguna untuk ya ini isu kebangkitan lah ya. Di zaman itu kan isu kebangkitan penting sekali karena dunia Islam itu dijajah di mana-mana. Dan kita harus jujur mengatakan bahwa penjajahan itu kan penjajahan orang-orang Kristen Eropa ke dunia Islam. Ya, yang dijajah itu ya Afrika Utara, Afrika Selatan, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara itu kan dijajah semua. Jadi saat itu di tahun 1800-an tuh sains barat itu lagi jadi apa? Sekularisasinya besar-besaran, penjajahan ada di puncaknya, ya dunia Islam baru dihajar sedemikian rupa. Jadi ini ya Dars Nizami itu reviving engagement with all the science ya. And that curriculum is now one of the most famous in the world. Ketika dia bilang famous ini kita akan sadari bahwa alimiah itu ternyata banyak sekali. Nah itu dia. Nah adapun di antara ini yang bagi teman-teman yang menekuni ilmu Islam, ini kita perlu beriri hati. Di antaranya adalah yang dipelajari itu komplit itu. Ya, saya pribadi yang ngajar di pondok, di level SMP, SMA, dan mahasiswa, di PUTM misalkan, di mana namanya, itu menyelesaikan kitab itu mudah nggak mudah gitu. Itu kalau satu itu. Kalau mujalladat itu ya, berjilid-jilid, Anda kan bisa bayangkan. Dan meskipun saya juga tidak yakin ini tuntas ya, tetapi dia bilang apa yang kamu selesaikan di sana. Pertama Sohfatut Tafasir, ini tafsir kontemporer, tentu dipilih karena juga mudah ya bagi pelajar pemula dan
Hanafi. Nah, itu dia kata kuncinya. Imam Syekh Sobuni ini yang meninggal beberapa waktu yang lalu, beliau seorang Hanafi, bermadhab Hanafi. India ini kan bermadhab Hanafi ya, dan akidahnya Maturidi. Tapi kemudian di level selanjutnya karya klasiknya malah Jalalain. Ya, jadi Jalalain itu ini bagi yang pembelajar bahasa, Jalalain ini termasuk kitab tafsir yang sangat baik, sangat standar ya, yang menguraikan Quran secara kebahasaan. Adapun Imam Baydawi ini, nah ini saya luput untuk mengetahui. Saya dalam benak saya itu Imam Baydawi ini Syafi'i ya, tetapi ini kitabnya dipakai oleh beliau, di mana Anwarut Tanzil ini sebetulnya adalah seperti ringkasan, tetapi juga koreksi terhadap Kasyafnya Zamakhsyari. Kita sempat yang ngaji salah satu karyanya Baydawi ini dengan Ustadz Sam itu, dan pening sekali, angel sekali gitu. Karena Baydawi ini dia termasuk ya filosof ya, dia seorang pemikir gitu. Di Indonesia sekarang Anwarut Tanzil ini juga jarang dipakai, khususnya sejak ada modernisasi ya. Dulu kalau catatan sejarahnya di Jogja ini yang mengajarkan kitab ini adalah Ki Bagus Hadikusumo. Dulu Hamka itu sampai Jogja itu tahun 24, itu setahun setelah Kiai Dahlan meninggal ya. Itu kalau tiap ba'da subuh ngaji kitab ini. Tapi di Muhammadiyah sekarang nggak dikenal nih kitab ini. Ya kalaupun yang kenal ya pasti yang punya konsen aja atau yang lanjut-lanjut aja. Muhammadiyah dengan salafismenya belakangan lebih akrab dengan Ibnu Katsir itu ya. Ibnu Katsir. Tapi Anwarut Tazil ini memang berat ya. Itu. Nah yang nyerengke yang ini. Kutubus Sittah itu selesai. Dan nanti kita akan coba lihat ya bagaimana salah satu alimiah itu jadwalnya itu wah luar biasa. Ini kon ngelakoni ya abot itu. Jadi Kutubus Sittah ini dipelajari semua. Meskipun ini sebenarnya biasanya akhir. Ya, biasanya dimulai dengan Muwatta dulu atau Syarah Ma'anil Ana. Kalau Imam Thahawi ini Hanafi ya. Ini Hanafi jelas ya. Kalau dan tapi memang juga karya penting begitu, maka dipakai. Adapun babon-babon kan yang 6 ini dan Muwatta masuk di dalamnya. Nah, tradisi ini yang menariknya, hadisnya itu dipelajari gitu. Padahal nanti kita akan temukan mereka juga belajar kalam, kemudian belajar mantik, bahkan belajar falsafah, belajar filsafat. Akidahnya Tohawiyah, saya sempat tanya, ini Tohawiyahnya sarannya pakai yang mana? Asariyah atau Salafiyah atau yang apa? Saya baca kata dia, Salafiyah saya juga baca. Tapi kami pakainya yang sarahnya yang Maturidiyah kata dia. Lalu dia juga belajar Syariah ya, Umul Barahin dan Iqtisad I'tiqad Imam Ghazali. Tapi babonnya ya paling puncak adalah Akidah Nasafiyah. Nah, Akidah Nasafiyah ini yang disebutkan oleh Syed Naqib Alatas ya sebagai salah satu naskah tertua yang ada di Nusantara ya, yang kemudian bagian pembukaan akidahnya itu ada bahasan tentang epistemologi itu. Adapun akhlak saya juga agak kaget, cuma hanya Bidayatul Hidayah saja. Ini karya yang sederhana, tapi tentu kalau dipraktekkan luar biasa ya. Adapun kayak Ihya, gimana Ihya? Dia bilang dipakai gitu, tapi baca sendiri-sendiri kata dia. Nah kalau fikihnya ini jelas Hanafi sekali, saudara sekalian. Nah ini ya, ini fikihnya. Oh ya, tadi akidah Nasafiyah ini dia Maturidi ya, dia bukan Asy'ari, dia Maturidi. Daun fikihnya jelas Hanafi. Ya pertama dia menggunakan Essence of Felicity-nya Surumbulali, ini imam dalam madhab Hanafi di Mesir. Kita di Nusantara nggak kenal tradisi Hanafi dan Maliki. Kami di Amerika, nah ini saya sedang berasumsi bahwa meskipun secara kesarjanaan itu banyak yang Hanafi, tapi secara praktis di masyarakat, apalagi di kalangan para imigran Afrika, itu yang lebih lekat adalah Maliki. Kami sempat telat sholat Jumat, padahal belum masuk waktu adzan, itu udah Jumatan. Kemudian saya kaget itu, kok bisa gitu. Kemudian saya awalnya curiga ini pasti ada pendapat tertentu yang dipakai. Ternyata betul ya, gara-gara perubahan waktu tadi, perubahan waktu musim dingin ke musim panas tadi, duhur yang harusnya jam 12.15 itu kan jadi jam 13.15. Nah, Jumatan biasanya jam 13, tapi meskipun duhurnya itu jam 13.15, ternyata Jumatan jam 13. Otomatis kan lebih awal kan? Nah, itu ternyata di Maliki boleh. Di madzhab Maliki itu diperbolehkan untuk apa? Memulai Jumatan sebelum
waktu adzan, yang penting sholatnya dikerjakan setelah masuk waktu sholat, itu begitu. Nah, saudara sekalian, sebentar mohon izin saya mengisi baterai laptop sejenak. Baik, saudara sekalian, itu tadi. Lalu kemudian setelah belajar fikih madhab Hanafi dasar dengan marokis sa'adah atau essence to felicity tadi, baru di taraf selanjutnya masih Imam Syurumbulali, namanya Nurul Idah. Nah, baru kemudian Kuduri. Nah, Kuduri ini di banyak alimiah yang lain itu standar. Ya, Mukhtasar Kuduri ini itu dipakai. Kalau hidayah memang termasuk yang babon ya, yang termasuk karya besar dalam fikih ya. Nah, Al-Hidayah itu kalau di madhab Syafi'i ya mungkin seperti Majmu' atau I'anatul Thalibin gitulah ya. Itulah kurang lebih. Adapun kalau sirah ini menarik ya karena nah ini dia jamaah tablik itu mungkin kalau di Indonesia kita bertemu dengan orang-orang yang isinya orang-orang tobat dan itu tentu sesuatu yang baik. Tapi kalau kita di Indonesia datangnya ke pondok, nah ini dia kalau di Indonesia tuh yang alimiahnya mirip mirip India itu Temboro. Nah Temboro ini kan pondok NU yang berubah menjadi pondok NU plus jamaah tablik kan begitu. Saya sempat bermalam di sana. Di situ saya pahami bahwa kurikulumnya mirip ini, gini. Kutubus Sittah dipelajari semua, 8 tahun juga belajarnya. Lalu kemudian beberapa metodenya mirip dengan alimiah yang ada di beberapa alimiah yang lain, gitu ya. Nah, Muhammad Idris Kandahlawi ini saudaranya Ilyas Kandahlawi pendiri Jamaah Tabligh. Nah, karena Muhammad Idris maupun Muhammad Ilyas itu produk alimiah di India pada zaman itu gitu ya. Nah, beliau punya karangan Siratul Mustafa, yaitu sirah yang dipakai di alimiah Darussalam tersebut. Adapun yang dua kitab ini ternyata kitab hadis ya. Al-Maghazi dalam Mishkatul Masabih saya masih agak kesulitan untuk menemukan teksnya gitu. Mungkin kalau teman-teman ada, kayaknya di sini ada Kolbi mungkin pernah nemu ini Maghazinya Mishkatul Masabih. Terus kan maghazinya Sahih Bukhari. Kalau maghazinya Sahih Bukhari ada di Sahih Bukhari ya, itu relatif mudah kita cari. Kalau kiroat ya, ini juga kalau ini bagi yang belajar kiroah atau tajwid itulah ya, itu pasti kenal dengan Syatibi ya, tapi Imam Syatibi yang bukan Syatibi yang muwafaqat ya, itu dia. Lalu Thayyibah dan Durrah Mudhiyah. Nah itu dia. Nah ini, nah saudara sekalian, meskipun dia pondok, tradisinya orang Asia Selatan itu belajar mantik. Di Indonesia, pondok-pondok modernis nggak, kalau Salafi jelas nggak pakai. Yang modernis Salafi banyak yang nggak pakai. Ngontor masih mengajarkan. Yang tradisional itu juga nggak banyak yang masih mengajarkan. Nah, adapun karya standar pendahuluan kan Isaguchi ya, atau Isegog. Isegog itu ya ada perdebatan lah dia dari kata apa gitu. Isaguchi, karangannya Abhari. Lalu naik ke Minhajul Mantiknya. Nah ini tapi bahasa Inggris. Yusuf Sulaimani guru beliau, gurunya Amjad Nawas tadi. Lalu kemudian Al-Mirqat fi Ilmil Mantik dari tradisi Khair Abadi. Khair Abadi ini satu madrasah tersendiri. Lagi-lagi India. Ya, Khair Abadi ini banyak yang menggunakan nama Khair Abadi. Nah, puncaknya lah Samsiyah. Nah, ini Sarah Samsiyah ini yang termasuk yang sulit ya. Saya pribadi cuma tahu, tapi nggak sempat belajar dan baca pun nggak paham gitu.
Ya, salah Samsiah ini termasuk karya mantik yang tinggi. Adapun yang saya juga terkesan tuh belajar filsafat nggak? Belajar. Saya di Alimiyah kata dia belajar Hidayatul Hikmahnya Abhari. Nah, ini pengarang Isaguchi. Ya, tapi di siang lain ketika dia ngambil S2, dia belajar ulang Bidayatul Hikmah itu yang ngarang Toba-Tobai ya, dan Toba-Toba ini Syiah, pengarangnya Al-Mizan. Ya, dan saya sempat tanya, Syiah kan? Ya, Syiah, dia Syiah, tapi ya kami hanya belajar belajar materi falsafahnya, nggak belajar Syiahnya kata dia. Nah, itu terus kemudian ketika di Indonesia saya WA dia, yang ini apa? Yang ilmu alat. Nah, dia bilang ulumul Qur'annya pengantarnya pasti bahasa Inggris, yaitu Approach to the Quranic Science, Mufti Taki. Nah, Mufti Taki ini muftinya Pakistan, Mufti Taki Usmani. Saya lupa yang barusan meninggal atau yang bukan, yaitu ini kontemporer lah ya. Taki Usman itu mufti. Lalu kemudian ini juga kontemporer ya, ulumul Qur'annya Nuruddin Itter yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, itu juga Hanafi. Jadi ini khas Hanafi sekali. Ulumul hadisnya Nuzhatun Nadar, ini Imam Ibnu Hajar. Nah, ini mungkin karena standar lah ya dan lintas madhab begitu. Begitupun dengan Muqaddimah Ibnu Solah ya, atau mungkin lebih tepatnya Syarah Muqaddimah Ibnu Solahnya karangannya Syahrazuri. Tapi mungkin Syahrazurinya ini beliau seorang Hanafi mungkin. Lalu kemudian usulul fikihnya, ini dia. Yang paling banyak kita temukan di alimiyah yang lain adalah Syashi ini, usulul Syashi ini. Nah, sedangkan yang paling tinggi ini karena Ahmad bin Abi Said Al-Mulajiyun. Ini Nurul Anwar fi Syarhil Manar. Nah, ini standarnya. Nah, adapun kalau kita coba lacak ya di antara alimiyah yang ada di sana, ini di Illinois ini negara bagian ya, itu ini paling enggak ada Masjid Darussalamnya tempatnya tadi. Lalu ada ini ya namanya Institute of Islamic Education, pendirinya juga orang India. Namanya adalah Maulana Muhammad Abdullah Salim. Dia alumni Darul Ulum Deoban. Ya, ini juga India gitu. Tapi menurut catatan di internet beliau ini sempat ada masalah gitu. Lalu kemudian kalau ini meskipun namanya alim dia sebenarnya bukan alimiah, tapi ini cukup tua. Ya. Ini salah satu tokohnya, pimpinannya ini kalau teman-teman ingat namanya Sherman Jackson. Ini seorang sarjana Muslim terkemuka, bahkan masuk ke dalam hukama ya beliau. Sherman Jackson ini bagian dari hukamanya Ahmad Thoyyib. Beliau orang kulit hitam, orang kulit hitam begitu. Dia termasuk pendiri. Lalu juga pengajarnya adalah Jawad Quraisy, tapi dia dari Zaituna, dia pengajar. Dan ini ternyata pendek saja. Ini short course saja ya, sekitar 3 pekan. Dia cukup tua. Nah itu dia. Adapun di negara bagian yang lain ya, ini ada Darul Ulum New York. Nah, ini juga agak ketika saya coba lacak, dia pakai namanya khas India sekali, Darul Ulum. Di India itu ada 2 Darul Ulum terkenal ya. Yang pertama Darul Ulum Deoban, yang kedua Darul Ulum Nadwatul Ulama. Nah, Nadwatul Ulama itu yang alumninya kemudian bernama Nadwi. Dan di antara pimpinan yang terkenalnya adalah Abu Hasan Ali An-Nadwi. Adapun kalau yang zaman sekarang, Nadwi ini muridnya Abu Hasan adalah Akram. Akram Nadwi itu yang ngarang Muhaddisat. Muhaddisat itu yang diterjemahkan sama GIP itu. Dan itu karya pengantar ya yang luar biasa karena aslinya itu tebal sekali. Jadi pengantarnya 1 jilid tebal, tapi isinya itu yang daftar itu 4 atau 5 jilid begitu. Nah, Akram Nadwi itu gurunya Nu'man Ali Khan ya, dan banyak yang kemudian mengambil faidah dari Akram Nadwi ini di Cambridge ya, itu ditugasi oleh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Dan Abu Hasan Ali An-Nadwi ya dengan Maududi, dengan Syekh bin Bas, dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dengan siapa? Mahmud Yunus pengarang kamus itu, gurunya Kiai Zalkasi itu mereka yang menandatangani pendirian Universitas Madinah. Nah, itu dia. Itu lalu di Michigan ya, ini
ada Miftah, ya, lalu kemudian ada juga Maryam Institute. Ya. Nah, tapi menariknya kalau Maryam Institute sebetulnya di Karachi, tapi kemudian punya cabang di Inggris dan di Michigan itu. Ini, tapi ya karena Asia Selatan ya beberapa alimiah itu wajib belajar bahasa Urdu. Jadi Arab jelas, tapi kemudian juga bahasa Urdu. Ada juga yang modelnya pilihan, mau alimiah berbahasa Inggris atau alimiah berbahasa Urdu, itu juga unik juga. Yang pasti alimiah-alimiah tadi jangkanya panjang-panjang ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang 8 tahun. Ini di Kanada 6 tahun ya. Terus kemudian, nah ini yang di London, tapi ini ya, begini, kenapa ini disebutkan? Jadi secara teritori Inggris ini apa namanya? Inggris sebagai pulau ya, pulau besar gitu, atau negara Englandnya gitu, itu kan menjajah ke seluruh penjuru dunia, salah satunya India, dan banyak orang India itu kan dibawa ke Inggris gitu ya. Nah, maka sangat normal kalau mereka itu lebih awal harusnya muncul alimiah. Jadi munculnya alimiah di Inggris itu harusnya lebih awal dibandingkan di Amerika gitu. Dan beberapa alimiah yang ada di Inggris itu ternyata lebih canggih secara kurikulum, lebih komplit dan panjang itu. Nanti akan kita tunjukkan. Nah, misalkan An-Nahlah ini ya, dia punya 4 tahun memang, tapi strukturnya unik ya. Oh mohon maaf, yang An-Nahlah ini keunikannya dia tidak bercorak Hanafi. Dia malah yang cenderung Salafi Hambali. Ya, meskipun juga orang orang India gitu, tapi coraknya lebih ke Salafi Hambali. Jadi beberapa model Salafi juga muncul di beberapa alimiah gitu ya, tapi tadi kalah ya tidak sebanyak yang India yang lebih mapan gitu ya. Oke, itu yang jamiah ini kurikulumnya bagus dan ada kayak apa namanya, ada pengajarnya yang membuat lembaga serupa. Maka kalau kita lacak ininya dokumennya itu sampulnya persis plek gitu. Hanya kemudian bedanya yang ini offline begitu, kalau yang ini online. Nah itu dia. Dan Al-Balagh ini yang saya pribadi temukan paling bagus, ini ya paling bagus. Hanya ketika semakin ke sini kalau kita cek ternyata program yang 8 tahun yang sangat intensif itu sekarang malah sudah enggak ada. Jadi dia diubah menjadi format kecil ya, format yang lebih pendek. Kayak Bentala tahun depan kayaknya nggak 2 tahun ya, jadi setahun itu, karena kayaknya 2 tahun itu ngos-ngosan. Nah, adapun di antara ciri-ciri alimiah ini yang kita kemudian bisa ambil inspirasi, khususnya yang peminat studi Islam ya. Pertama, tradisi intelektualnya nggak sampai di negeri kita. Nusantara ini terhubungnya kan ke Mekah, lalu kemudian Madinah yang cenderung ke Salafi, itu pun belakangan, dan Mesir, Al-Azhar yang cenderung Asy'ari. Yang Salafi, terus kemudian itu biasanya ke Madinah gitu ya. Yang entah Salafi yang strict maupun yang longgar begitu, sedangkan yang Nahdiyin begitu ke Azhari. Nah, adapun Maliki Afrika Utara itu di negeri kita jarang sekali. Bahkan 2 orang ustadz kondang di internet yang mendapatkan sentuhan di daerah Afrika itu kan 2 sebetulnya kalau kita cermati awal-awal itu. Yang pertama adalah Ustaz Somad di Maroko dan Ustaz Adi Hidayat di Libya. Sebelum itu kan didominasi oleh Saudi, Azhari, Saudi, Azhari, Saudi, Azhari. Adapun Ustaz Somad meskipun di Azhari, dia mendapatkan sentuhan Maroko ya, sehingga tentu ada perbedaan corak. Ya, Ustaz Adi juga begitu, beliau di Libya dan ada perbedaan corak. Adapun tradisi intelektual yang di negeri kita nggak sampai itu atau nggak banyak itu, satu Syria di negeri kita enggak banyak ya. Terus tadi Maroko juga sudah, Yaman mungkin eksklusif di kalangan habaib, termasuk India. Saya sempat menemukan buku yang sempat belajar ke India itu orang Wasliyah di Sumatera Utara. Akan tetapi generasinya terputus. Ya. Jadi ada 1 orang ke India, itu dia.
Lalu kemudian secara akidah dia Maturidi, dan Maturidi ini meskipun seringkali dianggap sama dengan dengan Asy'ari, sebetulnya punya perbedaan-perbedaan ya, termasuk dalam sikap-sikap praktisnya juga. Misalkan di kalangan Maturidi mereka lebih akrab dengan Ibnu Taimiyah, sedangkan di Asy'ari mungkin punya konflik tersendiri ya. Selain juga mungkin yang paling banyak dihantam oleh Ibnu Taimiyah pada masanya adalah Asy'ari dibandingkan Maturidi yang mungkin saat itu tidak banyak ditemui oleh Ibnu Taimiyah secara langsung. Apalagi yang sempat dihadapi Ibnu Taimiyah adalah orang-orang Asy'ari di Afrika Utara ya, yang diantaranya adalah Syadili. Dan dari lingkaran itu nanti kita menemukan imam-imam Asy'ari yang jadi rujukan belakangan seperti pengarang Aqidatul Awam ya, dan Umul Barohin dan sebagainya tadi. Tentunya Sanusi ya, Imam Sanusi itu. Fikih Hanafi ya, negeri kita tidak begitu, Indonesia ini kalau nggak Hambali, Hambali itu yang Salafi itu, kemudian Syafi'i itu yang Asy'ari. Lalu kutubus sittahnya selesai ini ya, di banyak, bahkan di pondok-pondok tradisional tidak banyak yang tuntas ya, atau yang bahkan mungkin tidak nyentuh itu kutubus sittah. Di Temboro dia kutubus sittah. Ya, lalu mantik ya, ini juga menarik ya, logika, terus kemudian filsafat juga, terus isu kontemporer serta waktu yang panjang. Nah, lalu kemudian dari data-data itu ya, kita hanya punya harapan aja gitu, bahwa bagi generasi yang pernah menyaksikan imbas dari isu WTC 2001 itu kan kerasa lah ya, menjadi muslim tahun 2000 sampai 2010 itu kan gimana ya, yang aktivis-aktivis kelahi sama aktivis gitu, tapi yang awamnya itu melihat para aktivis ini dengan curiga, ini jangan-jangan teroris gitulah ya. Maka kemudian yang generasi itu dengan data-data terkini ini mungkin menyisakan harapan-harapan baik begitu, bahwa kayaknya di Amerika ini akan muncul generasi baru yang mereka meskipun secara etnis adalah turunan Asia Selatan, turunan Afrika, tapi mereka native karena lahir di sana, berbahasa Inggris sebagai bahasa keseharian, tahu budaya Barat sebagai keseharian mereka begitu. Tetapi mereka berpendidikan modern, mereka hafal Quran, mereka berbahasa Arab dan mempelajari kitab-kitab sedemikian rupa. Nah itu dia. Bahkan kemarin teman-teman mungkin ada yang tahu tafsir surat Al-Fatihah, judulnya Straight Path itu. Yang ngarang namanya Nadir Khan ya. Nadir Khan ini salah satu istimewanya adalah ya lingkarannya yakin ya. Itu dia doktornya dua gitu. Satu doktor bidang kedokteran, satu doktor bidang teologi. Nah, yang begini ini makin banyak. Di Timur Tengah itu banyak orang itu doktornya bisa dua. Doktor di bidang syariah dan doktor di bidang ilmu modern. Ada, saya kemarin sempat nyetak sarah hadis arba'in begitu, 2 jilid tebal gitu. Beliau ini dosen kimia, punya S1, S2, S3 di bidang kimia, plus S1, S2, S3 di bidang S1, S2, S3 di bidang syariah. Itu. Lalu kemudian, dan yang begitu itu semakin bermunculan. Ya mungkin keuntungannya kan kalau yang orang Arab sungguh-sungguh mereka tinggal belajar bahasa Inggris, seperti kami temukan di Syracuse banyak orang-orang Mesir gitu ya, ataupun yang lahirannya di Inggris di Amerika, mereka tinggal belajar bahasa Arab. Adapun kita ini di Nusantara ini kan perifer ya, tepian gitu kata Fazlur Rahman itu bahasa Arab yang nggak canggih-canggih amat, bahasa Inggrisnya juga ngos-ngosan gitu ya. Nah, hal itu kemudian membuat kita bertanya apakah islamisasi mungkin terjadi gitu dalam konteks meskipun tidak final ya atau belum final itu, tapi sudah lebih ideal dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Generasi yang mungkin tahun 50-an 60-an itu ideologis karena memang baru beranjak dari penjajahan, lalu kemudian menjadi liberal gara-gara kekalahan Palestina, kekalahan dunia Arab terhadap Israel gitu ya. Lalu kemudian pengguliran wacana islamisasi yang naik turun ya, sempat populer dan redup begitu. Apakah kemudian ini adalah satu fase baru ketika
Mereka itu kalau mengikuti rancang bangunnya Faruqi gitu ya, itu sudah lebih dekat gitu untuk mewujudkan mewujudkan apa namanya langkah-langkah ideal yang dicanangkan oleh Faruqi tersebut gitu ya. Nah itu saudara sekalian dan mohon izin saya pengen menunjukkan. Nah ini ada 12 lembaga alimiah. Ini padahal cuman apa namanya saya nyari-nyari juga sambil santai dan hanya nggak panjang gitu, cuman beberapa jam gitu. Saya menemukan 12 lembaga alimiah. Mungkin bukan 12 ya, ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, kemudian tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. 10 10 10 lembaga. Hanya kemudian yang ini sekedar sebagai sebagai gambaran ya. Ini yang oh sebentar. Anu ya layarnya belum belum terganti ya. Belum, Ustaz. Di sementara. Oke. Nah, ini alimiahnya Jamiatul Huda. Ya Jamiatul Ilmi wal Huda, tapi ini di Inggris ya, bukan yang di Amerika tidak secanggih ini. Saya belum menemukan alimiah di Amerika yang serapi ini. Ini Amri mungkin kalau lanjut S3 di Inggris bisa dicek. Ini Amri. Kita lihat ininya kurikulumnya. Eh, Bagian lainnya oke lah standar lah, tapi yang paling mencengangkan saya itu yang ini. Eh, apa? Dia Senin sampai Jumat, ya Senin sampai Jumat. Dan di tahun pertama itu mungkin masih sekedar 7 pelajaran gitu ya. Tapi lihat ini, from 8 AM to 8 PM. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu dia ya, 8 pagi sampai dan 8 malam pembelajarannya. Dan di sini 7 mapel di tahun pertama, tahun kedua itu 8 mapel, tahun 3 11 mapel per hari, 11 mapel per hari. Tahun 456 12 mapel per hari. Ini kan persis menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kan sehari belajar 12 mapel. Jadi jadi kalau satu mapel katakan 40 menit ya, standar SMP kan 40 menit, SMA 45, S1 50 menit itu ya. Katakan masing-masing 40 menit aja, itu udah ngos-ngosan ini. 40 menit, breaknya 10-15 menit. Jadi ini tahun keempat 12 mapel, tahun kelima 12 mapel, dan tahun keenam 12 mapel. Hanya yang mungkin mungkin melelahkan ya, lesson one-nya ini Sahih Muslim. Toh. Dan kemudian dalam satu hari Sahih Muslim, Ma'anil Asar, Sahih Bukhari, Jami' Tirmidzi, Sahih Bukhari, Jami' Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Bukhari. Ini apa bosen coba? Jadi nek santri ini Anda sekalian dan saya itu termasuk ya, pokoknya kayak bolos ya, gitu ya. Saya sinau ini kapan itu? Maksudnya dolane kapan ya sinau terus itu. Ya dan satu lagi yang kemudian, tapi ini tradisional banget ya, ini tradisional banget. Adapun alimiah yang tadi 6 tahun tapi padat sekali, saya anukan satu lagi dokumen kurikulumnya. Ini ya tadi lembaganya. Eh, Ini ada 10 lembaga, 12 dokumen tapi 10 lembaga. Nah, itu padahal sekilas saja kita nyarinya. Dan yang paling padat ini, tadi padat secara secara anu ya kualitas gitu. Tapi kalau ini secara kuantitas lebih kaya. Sebentar, sebentar ini. Nah ini dia modelnya
level 1, level 2, dan level 3 begitu. Level 1 itu 4 semester, level 2-nya 4 semester, level 3-nya juga 4 semester. Eh, Dia sifatnya yang level 1 itu foundation, ya istilahnya tuh sanawiyah ammah begitu ya. Nah, terus kemudian nanti yang kedua dan selanjutnya tadi. Nah ini di level pertama dia belajarnya introduction ke ilmu kalam, kemudian tohawiyah. Tadi sudah disebutkan ya tohawiyah. Tapi juga belajar introduction to Islamic philosophy. Ini tahun pertama sudah belajar introduction to Islamic philosophy. Qurannya, ini Qurannya luar biasa. Translation 400-an ayat di tahun pertama. Kemudian tafsir 40 ayat, terus ulumul Quran introduction. Nah ini dia isu kontemporernya masuk di Quran and Modern Science. Atlas Quran pun juga dibahas. Hadisnya juga padat ya. Arba'in standar lah ya. Hadis tadis oke lah. Authority of Sunnah ini sudah separuhnya kontemporer. Hadis in medicine atau of medicine itu juga luar biasa. Fikih and contemporary-nya fikih muyasar oke, standar lah ya. Fikih studies oke, fikih literatur oke. Tapi kemudian di tahun pertama di level 1 ini itu ada fikih halal food, fikih bisnis, fikih woman. Kita kan tanya fikih aja kan, tapi ini sudah didetilkan. Fikih halal, fikih makanan halal ada bahasan sendiri. Fikih bisnis jual beli, fikih perempuan, lalu ada fikih halal haram gitu ya. Itu terus kemudian kalau Arabik oke, kalau Arabik standar dalam artian banyak pondok yang sampai advance lah ya. Tapi tajwidnya juga masih awal gitu. Nah, begitu masuk sirah dia luas ya, sirahnya dari sirah Nabawiyah, Sahabah masuk, lalu kemudian ada Great Islamic Figures, terus kemudian ada Historical Literature ya, Islamic History. Tasyiatun nufusnya ini, bayangkan level 1 aja udah ya ulumuddin tuh, ini kan luar biasa kan. Tadi yang di Darussalam tadi pakai yang paling dasar namanya Bidayatul Hidayah. Tapi di sini malah langsung lompat ke apa? Langsung lompat ke eh, apa? Langsung ke Ihya Ulumuddin. Gitu. Tapi ada kemudian ada kayak teorinya ya, study of purification of the heart. Nah ini menarik. Itu di tahun atau di level pertama. Ini juga masih ada Western Studies ya. Ada Western Studies-nya ini di semester 1, 2, 3, 4 berarti ya. Itu ada wacana kontemporernya ada ini. Decoding Modern Ideologies and Islamic Worldview. Saya nggak tahu ini Islamic Worldview-nya dari mana. Ada feminisme and Islam, ada politik, ada ateisme, ada filsafat sains dan agama, lalu ada Islam, Muslim, and the West. Di level 1 aja bahasanya sudah sekaya itu. Kalau ini keterampilan ya, skill, ini juga bagus lah. Berarti kalau kayak ini kan nggak mungkin paruh waktu ya. Ini lalu di level 2-nya, 4 tahun keduanya, namanya Sanawiyah Khosoh atau intermediate. Nah, ini terus kemudian belajar akidahnya, tadi Tohawi tadi adalah Tohawi di Darussalam, dan di sini tadi ya, itu Hanafi. Ini ada yang lebih klasik lagi, yaitu fikih akbarnya Abu Hanifah. Saudara sekalian, fikih itu dalam makna yang paling luas, itu semua ilmu agama. Lalu ketika mulai dipisah, kalau istilahnya Al-Parslan itu ya, mulai disiplinary, fikih akbar itu untuk akidah. Nah, fikih asghar itu untuk fikih ahkam. Dan menariknya Hujjatullahil Balighah ini imam dari Delhi ya, Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Itu sulit loh itu. Ini diajarkan.
dan masuknya ke dalam teologi. Padahal bahasanya luas. Dan bahasanya itu keren lah ya. Hujjatullahil Baligh. Teman-teman yang tahu pasti tahu maksud saya. Jadi ada bahasan tentang mahasin, ada bahasan-bahasan makosid, ada bahas dan penjelasannya itu rasional. Penjelasannya itu nggak mudah gitu. Kalau ini firaq ya, firaq atau Islamic sects itu sekte-sekte dalam Islam lah ya, atau firaq, durusul firaq istilahnya di beberapa negeri itu namanya durusul firaq, kajian-kajian tentang sekte-sekte Islam. Terus di sini ada Muslim sects juga ya, sekte-sekte. Terus kemudian ada Quran, Biblical Studies, Historical Criticism. Studi Qurannya segini tuh. Terus juga wah luar biasa sekali. Hadisnya Masya Allah, kalau hadis tadi ya mereka sudah khas. Tapi ada kontemporer,nya hadis, Orientalism, Contemporary Writers. Ada Sunnah wa Makanatuha, kalau ini karangan ulama untuk ngerespon isu penolakan ya. Fikih, oke, tadi ada lanjutannya. Oh, di sini Nurul Idah. Nurul Idah. Tadi oh ya, terus Kuduri ya. Tadi kita sudah sebutkan di Darussalamnya Amjad Nawas ya, ada Kuduri, ada Nurul Idah juga. Oh sorry, ini tadi ada Hanafi School. Jadi mengenalkan secara khusus madhab Hanafi. Ini bukan belajar fikihnya, tapi belajar tradisi madhabnya. Oke. Terus kemudian bahasa Arab juga sudah ya. Ini Qurannya, tajwid, hafalan, Masya Allah tetap. Sirahnya juga, historinya juga masih. Nah ini isu kontemporernya lagi. Islam dan evolusi, lalu kemudian Islam dan sosiologi, Islam, psikologi Islam dan konseling, ya, terus kemudian Islam dan masyarakat, Islam dan sains. Nah, Tazkiyatun Nafasnya pindah ke Madarijus Salikin. Ini kan Ibnu Qayyim kan, beda tradisi, tapi tetap dibahas. Ini menarik juga ya. Lalu ada Masnawinya Rumi. Ini menarik nih. Masnawi ini istimewa, tapi sebetulnya secara praktis tidak banyak dipakai. Tapi di Barat tuh diapresiasi sedemikian rupa. Karena dia puitis ya. Dan kalau orangnya pluralis ya Masnawinya ditarik ke pemanaan yang sifatnya pluralis. Di pondok-pondok nggak ada yang mengajarkan Masnawi kan. Tapi ini dipelajari ya. Mungkin karena Hanafinya secara mata fikih dari Khurasan pindah ke Turki gitulah ya. Dan kemudian mungkin juga karena di dunia Barat lebih dikenal. Nah, ini skillnya juga banyak keterampilan-keterampilan ya. Terus kita masuk ke bagian akhir. Oh ini di logic baru di logic baru di level 2 ya. Yaitu Arabic and Western Logic sama Mirqah. Mirqah ini kitab mantik ya. Oke, masuk terakhir ya, bagian terakhir yaitu apa namanya? Level 3-nya ada theology, ada syarah aqaid. Nah, ini dia. Ini udah puncak ya. Aqaid Nasafiyah. Ada juga comparative study of religion ya. Quran juga sama. Qurannya ada historical criticism. Hadis ya juga sama. Ulumul hadisnya malah ditaruh di belakang ya. Oke, nah ini fikihnya. Nah fikihnya masuk ke puncaknya ya, ke kitab babonnya. Hidayah, 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 hidayah. Itu dia. Oke, ada hermeneutics. Oke, fikihnya ini banyak isu kontemporernya ya. Fikih dan fatwa, kemudian medical ethics and law, kemudian finance and economics, kemudian penentuan waktu sholat dan puasa. Ini bahasan hisab dan ru'yah nih. Kalau mungkin nggak tahu Indonesia dijadikan studi kasus nggak. Terus kemudian fikih darah perempuan, ya ini masuk. Ya, berarti kan nggak laki nggak perempuan tetap belajar ini kan. Terus kemudian Arabic oke, lewat. Terus logik, nah, kita ketemu logik lagi. Lalu ada filsafat nalar ya, filsafat pikiran dan bahasa. Filsafat tentang bahasa pikiran, sains dan
religi ya atau agama gitu. Ini masih taswidnya tetap hebat ya, taswidnya dikawal selama 6 tahun, luar biasa. Nah, ini sirohnya tadi perluasan ya, sampai belajar mukodimah, ini kan menarik. Lalu orientalisme dalam siroh juga. Saya kemarin pas kami kemarin di Masjid Arab di Syracuse itu, bukan di Masjid Isa ya, tapi di Masjid Arab di Masjid Central New York itu menemukan karya ini, Sirah and Orientalism. Ya, itu bagus tuh. Baru fase Mekah aja udah 2 jilid. Tapi yang fase Madinahnya nggak tahu apakah dicetak atau enggak. Nah, ini Western Studies-nya ya. Ada beberapa pendalaman ya, evolution masih, politik bisa, feminisme juga masih. Yang baru ini relatif sama ya dengan level 2. Nah, terus di tasawufnya terakhir Risalah Kusyairiyah. Jadi dari Ihya, kemudian ke Madarijus Salikin, baru kemudian Risalah Kusyairiyah. Ini juga luar biasa. Oke, ini keterampilan ya, bahasa, menulis, presentasi dan sebagainya. Oh, mohon maaf, ternyata ada yang level 4. Ya, level 4 kita sekilas saja. Level 4 ini yang takhusus hadis. Ini sifatnya opsional dan dia takhusus hadis. Ini semuanya hadis. Namanya daurah hadis kan. Dan kitab hadisnya itu ya Allah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Lalu kemudian Ma'anil Asar, Syama'ilnya Tirmidzi, Muwatta'nya Malik, Muwatta'nya Imam Muhammad. Saya nggak tahu Muhammad siapa ini. Musnadnya Abu Hanifah, Musnadnya Ahmad bin Hambal, Musnadnya Syafi'i. Lalu kemudian terakhir, ada satu halaman hilang ini kayaknya. Atau 13 saja lah ya. Oh ya, 13 saja. 13 kitab. Ini 13 kitab kalau dibaca semuanya, andai kalau kiroat. Oh ya, di Jawa, di Indonesia itu sebenarnya juga ada para musnid-musnid yang luar biasa ya. Beberapa kiai itu punya sanad. Seperti Kiai Kutsi di Garut itu luar biasa, udah sepuh. Beliau masih sering membagi sanad ya, sanad Muwatta, sanad Abu Dawud, ya itu kadang satu kitab itu kalau drilling bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kalau metodenya sama, itu berarti, dan itu dibaca semua. Ini berarti total 13 kitab ini bisa membaca, bisa sampai berapa ribu hadis, bisa mungkin 40.000 sampai 100.000 hadis. Itu ya kalau hadisnya pendek-pendek enak itu. Hadisnya kan ada yang hadis kan 3 halaman. Satu hadis habis 3 halaman, 4 halaman dan sebagainya. Nah, itu saudara sekalian yang bisa kami sampaikan, sekedar berbagi cerita lah ya. Tapi menyemangati kita semua bahwa kita dengan situasi negeri kita yang begini ini, kita punya apa ya, ada apa namanya, fastabiqul khairat ya, kita bisa berlomba dengan kebaikan dengan saudara muslim kita di negeri yang lain, dengan situasi yang di beberapa hal lebih rumit dari kita, meskipun di bagian yang lainnya lagi mungkin lebih mudah dibandingkan kita semuanya. Adapun tadi ada pertanyaan ya, itu di kolom chat, itu apakah sama dengan pesan? Iya betul, betul. Di tulisan sederhana yang kami bagikan itu, ini memang kita bisa bilang di Amerika tuh ada pondok pesantren gitu ya. Eh, itu ya. Lalu, nah ini dia bedanya, apakah tasawuf? Nah, kalau sebagian orang mempersepsikan pondok itu dengan tasawuf, malah kalau kita lihat di alimiah ini, malah tasawufnya itu sekedar seperti diantarkan, sisanya menjalani sendiri-sendiri. Tapi yang betul-betul dikuatkan adalah ilmu-ilmu Islamnya, secara khusus adalah fikih dan hadis, serta di beberapa alimiah itu di ilmu rasionalnya atau makulatnya gitu, dan pengetahuan kontemporernya. Itu begitu. Wallahu alam, mohon maaf atas keterbatasannya. Silahkan kalau ada diskusi. Ternyata sudah sampai jam setengah 10 ya. Saya kembalikan ke Amri. Silahkan Amri. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Anton atas pemaparannya, ya sangat mencerahkan ya. Jadi kita di sini yang di Indonesia juga bisa merasakan
oleh-oleh gitu ya, maksudnya kayak wawasan yang bisa didapat selama menjalankan program yaitu 1 bulan kemarin Ramadan di Amerika dari Ustadz Anton. Untuk selanjutnya mungkin kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman di sini yang ingin menanyakan sesuatu, bisa raise hand maupun tulis di kolom komentar. Nanti mungkin kita utamakan yang raise hand terlebih dahulu gitu ya. Ini menarik sih, soalnya kayak dari apa yang kita bayangkan gitu ya, mungkin Amerika Serikat ini kan termasuk ini ya, negeri yang setelahnya Islamofobia dan Muslim di sana juga minoritas, tapi setelah mendengarkan pemaparan dari Ustadz Anton tadi, ternyata juga dari yang minoritas itu mereka juga tidak hanya sekedar hidup dalam ketersempitan gitu ya, kondisi, tetapi juga berusaha membangun peradaban ilmu, peradaban Islam di sana. Baik, mungkin teman-teman, apabila sudah ada pertanyaan bisa langsung raise hand maupun ditulis di kolom komentar. Nah, ini ada pertanyaan, apakah boleh berbagi? Silahkan. Nanti PPT dan apa makalah ringkasnya silahkan dimintakan saja ke apa namanya bisa ke Fardan itu atau yang ada di grup mau saja. Kan memang ini juga juga untuk sekedar berbagi cerita kan. Silahkan dimanfaatkan. Semoga bermanfaat. Untuk PPT nanti bisa kita bagikan gitu ya teman-teman, bagi yang tertarik menyimak kembali atas apa yang Lalu sudah kemudian dipaparkan setelah tonton. tentang hermeneutika. Terus, oh ya, di Nah, itu kolom yang komentar Ustaz. saya pribadi tidak tahu ya karena itu pasti setiap lingkaran memahami hermeneutika sendiri. Tapi kalau dia dimasukkan ke fikih, kemungkinan hermeneutika dalam hukum. Dan hermeneutika sebagai filsafat tafsir yang kemudian dipakai sebagian orang yang mohon maaf sekali liberal di Indonesia untuk membaca tafsir dan hadis begitu dengan tendensi yang cenderung liberal. Itu tampaknya nggak ke sana arahnya. Jadi hermeneutika sebagai seni apa ya seni memahami ya, tapi dalam konteks hukum tampaknya. Itu dia. Allahu a'lam. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan, karena memang menurut saya ini cukup ini ya, menarik bagaimana Ustaz Anton menyampaikan tradisi alimiah ini dengan pesantren gitu ya, menyamakan, maksudnya kayak membandingkan gitu. Kira-kira untuk tradisi alamiah ini mereka apakah berjenjang secara formal atau bagaimana, Tat? Apakah yang mengikuti ini itu eh, anak usia rentang tertentu atau bahkan orang dewasa pun juga mengikuti institusi pendidikan ini? Soalnya tadi kan dilihat juga jadwalnya sepertinya sangat padat ya. Apakah yang ikut Ya, orang yang masih seusia belajar ataukah ada juga orang dewasa? Mungkin ya ini jeda aja sekaligus menunggu teman-teman yang lain ketika ada yang mau bertanya. kalau mengamati banyak dokumen kurikulum yang disediakan oleh lembaga-lembaga penyelenggara, itu memang ada banyak pilihan. Ada yang sifatnya part-time, ada yang sifatnya full-time, ada yang harus mondok gitu ya, kelihatan sekali formatnya. Ada juga yang sifatnya itu online gitu. Jadi sebetulnya variatif sekali pilihannya. Ada yang kayak ibarat kata itu ada yang kayak nyantri di gontor gitu yang ketat padat, ada yang kayak di Bentala gitu santuy mangkat ramangkat gitu ya, lalu kemudian bisa milih mapel gitu ya. Bahkan tadi yang paling padat pun kalau kita cek di IG-nya yang paling sekarang itu alimiahnya disederhanakan dan dipecah menjadi pilihan-pilihan kursus yang lebih bervariasi yang bisa dipilih. Hanya kursusnya kursus panjang ya, misalnya Islam dan psikologi itu ada yang 2 tahun kanan. Nah, jadi tampaknya kalau kita bandingkan satu dengan yang lainnya itu apa namanya bisa sebentar saya izin ini tak tunjukkan.
beberapa. Dan kalau pengen, silahkan nanti kami kirimkan ya. Tapi sebetulnya kalau teman-teman mau iseng aja gitu, itu sebetulnya apa? Ini dia. Ini kan sebetulnya kan eh, apa banyak itu lembaganya, banyak penyelenggaranya. Ada banyak lembaga penyelenggara. Eh, jadi memang bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian eh, kalau ini ada pertanyaan menarik ini ya. Bagaimana memahami mengapa kurikulum hermeneutik bisa masuk ke alimiah? Istilah hermeneutik ini hadir juga di buku karya Mufti Muntasir Zaman. Eh, Muntasir Zaman itu yang itu ya, ngarang Wolfi itu ya. Itu yang juga alumni program alimiah. Oh, insya Allah, terima kasih infonya. Dia alumni Afrika Selatan ya. Apakah seeklektik dan semodernis itu? Begini, tentu pembagian antara modernis dengan tradisionalis itu pembagian yang berguna. Tetapi seiring berkembangnya zaman, itu tidak lagi sesederhana itu, karena juga di negeri kita saja, modernis dengan tradisional itu juga mengalami penyesuaian-penyesuaian. Contoh, NU, saudara-saudara kita NU yang tadinya tradisionalis, itu kan dari sayapnya kan muncul yang kemudian menjadi neo-modernis, ya, yang cenderung liberal. Sementara di kalangan orang-orang modernis nanti muncul yang neo-tradisionalis, yang kalau di Bentala ya Kak, jadi Atasian begitu ya. Lalu kemudian juga muncul salafisme ya, salafisme dengan berbagai macam coraknya. Sehingga pembagian itu yang kita sadari di negeri kita ini, yang juga tingkat penangkapan kita bermacam-macam ini, itu kemungkinan ya saya curiga berbeda sekali dengan yang di sana gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentu tendensi berpikir setiap komunitas, lingkaran, circle itu juga juga berbeda-beda gitu. Bisa saja di sebagian lingkaran itu komitmen pada tradisionalismenya kuat, tetapi unsur-unsur liberal itu secara tidak sengaja itu masuk ke dalam sistem berpikir mereka, istilahnya intrusi gitu ya, karena memang harus berhadapan langsung dengan itu, harus harus berkelahi langsung dengan itu, dengan kenyataan keseharian itu. Tapi ada juga yang apa namanya memaksudkan lain gitu ya. Misalkan hermeneutika tapi dalam makna tafsir. Nah, itu juga mungkin saja sebagai apa? Sebagai di satu sisi sebagai cara mereka mengenalkan tradisi kita dalam konteks barat gitu ya. Berbeda dengan kecenderungan sebagian senior-senior kita ya mungkin yang tahun-tahun 2000-an yang memang liberal begitu, yang sekarang pun juga sudah berubah ya, yang kemudian apa menggunakan nama tafsir gitu, tapi ternyata tendensinya malah liberal, malah hermeneutika yang liberal itu juga bisa terjadi. Lalu kemudian nek saya pribadi dari bacaan yang tidak terlalu banyak gitu, saya melihat hermeneutika yang dipakai di saudara-saudara Muslim kita yang terhubung dengan tradisi intelektual Islam di Barat itu malah lebih produktif dalam artian tetap bisa salah, tetapi lebih hati-hati, lebih bertanggung jawab dibandingkan yang di sini yang sempat fenomena itu mohon maaf sekali norak gitu, ngawur, sembrono, nggak hati-hati dan betul-betul berorientasi proyek. Ya, itu jadi eh, ada cukup banyak perbedaan lah ya antara fenomena penggunaan hermeneutika di sana dengan di negeri kita. Terus kemudian ini juga masih ada pertanyaan di tadi, apakah madzhab fikih yang berlaku di masyarakat atau kawasan juga valid dikorelasikan dengan corak sosial budaya, ekonomi? Nah betul, kita, pada batas tertentu, kalau kita menggunakan sosiologi untuk memahami perkembangan madzhab fikih, memang Hanafi yang rasional itu lebih mudah dipakai oleh orang-orang yang tinggal di sebuah kota metropolitan. Kayak kalau di India tuh dulu kan ada Mughal, ada kerajaan besar Mughal gitu ya. Lalu kemudian kalau di mana namanya di Turki, di Istanbul itu juga Hanafi gitu ya. Adapun bagi masyarakat yang lebih apa, yang lebih lebih
kaku, lebih ketat begitu. Hambali bisa berkembang mudah di Saudi, di kawasan gurun begitu ya. Sedangkan orang-orang apa negeri kita Syafi'i gitulah ya. Tapi intinya adalah ya pada batas tertentu sosiologi masyarakat juga berpengaruh ya terhadap pilihan sekaligus dipengaruhi oleh madhab fikih tertentu. Itu memang begitu. Kalau teman-teman belajar fikih secara sosiologis begitu itu, ya mungkin kalau pengen puas, kalau antum mau cari bacaan, ya beberapa yang liberal dahulu itu juga berguna gitu. Tapi kalau yang mungkin lebih bertanggung jawab kalau sekarang ya kayak Well Halak. Nah itu bagi anda yang peminat kajian kajian filsafat hukum gitu ya atau teori-teori hukum Islam gitu, Well Halak bisa dibilang raksasanya sekarang ya. Dia Kristen sebetulnya, Kristen Palestina, anti barat begitu. Ya, tinggal di barat tapi anti barat ya. Dan produktivitasnya juga mengagumkan. Meskipun saya pribadi dengan bahasa Inggris yang nggak canggih-canggih amat juga ngos-ngosan sekali bacanya. Mungkin antum bisa lebih mudah untuk membacanya, silahkan kalau tertarik dengan Well Halak tadi. Oke, terus kemudian tampaknya sudah semua ya. Semoga demikian. Ini Mohon ada maaf. satu pertanyaan terakhir sih Ustadz ini, yang di kolom komentar ya. Apakah diberi Siap-siap. lisensi oleh negara atau kayak pondok non formal di Indonesia jadi Kak? Itu Formalitasnya itu. betul. Eh, anu, ini Febri ya. Kalau itu formatnya macam-macam. Ada yang bekerja sama dengan kampus, ada yang resmi, ada yang kayak Bentala begitu ya. Resmi di bagian kelembagaannya, tapi belum resmi di bagian ininya, di bagian apa ijazahnya gitu. Jadi formatnya bermacam-macam. Nah, itu dia ya. Kalau antum minat untuk mengkaji kurikulum dan kebijakannya ya, istilahnya kan politik pendidikan dan kebijakan pendidikannya, antum bisa ngunduh atau kalau mau simple gitu, tapi tak kirimkan ini ya, antum bisa cek sendiri gitu. Atau antum lacak saja di lembaga-lembaga penyelenggaranya, itu bermacam-macam sekali. Kalau yang jelas serupa alimiah, tapi dengan dia disebut alimiah bisa, tapi tradisinya berbeda. Karena dia lebih ke Maliki. Teman-teman pasti pernah dengar, teman-teman pasti tahu, tapi mungkin belum teman-teman anggap itu serupa alimiah, yaitu Zaitunahnya Hamzah Yusuf. Nah, teman sekalian pasti tahu ya Hamzah Yusuf. Hamzah Yusuf itu sebetulnya pada batas tertentu ya alimiah juga, tapi karena dia engagementnya tidak ke tradisi India dan kemudian dia orang Barat asli yang tahu tradisi intelektual Barat, maka dia lebih sering menggunakan kata seminari. Nah, seminari bisa atau college juga bisa. Dan kemudian jelas Hamzah Yusuf ini tradisinya ke Maliki, bukan ke Hanafi. Dan kemudian reading teks dan Hamzah juga beliau sufistik banget, ya filosofis, sufistik begitu ya. Tidak terlalu fikih, tidak terlalu bahkan hadisnya mungkin sangat minimalis. Nah itu malah resmi. Nah, Zaitunah itu malah resmi. Tapi kalau dibilang alimiah gaya Asia Selatan jelas bukan. Ya, gayanya adalah gaya yang lain. Itu dia. Terbaru kayaknya Yasir Koti juga baru buat, tapi nggak tahu. Katanya ada ini, katanya ada halangan gitu, sempat di demo gitu oleh warga sekitar. Beliau di Texas ya, itu katanya juga buat begitu. Saya kalau nggak salah ingat menggunakan nama seminari. Nah, kalau seminari kesannya Kristen ya, tapi kalau di sana Muslim yang kemudian menggunakannya dalam makna tadi pondok atau pondok pesantren tadi. Nah itu dia. Itu mungkin, wallahu alam. Baik, terima kasih jawabannya Ustadz Anton. Apakah ada lagi atau sudah dicukupkan? Kayaknya belum ada lagi nih. Oke, sepertinya sudah, Ustadz. Mungkin bisa Ya, diakhiri. Baik. Baik, terima kasih oke. Ustadz Anton atas pemaparannya. Ya, sungguh ini ya, insightful bagi kita gitu. Ya, kita bisa tahu lah bagaimana tradisi keilmuan dan peradaban Islam di Amerika Serikat sana. Eh,
Jadi itu malam hari ini merupakan ya akhir dari serangkaian MBS terkait tiga tradisi keilmuan Islam di tiga daerah gitu. Untuk selanjutnya mungkin ya Ki bisa pantau terkait kegiatan Belantara selanjutnya di akun sosial media kita. Ya banyak salahnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara MBS kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah satu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup, perlu dokumentasi mungkin? Atau sudah tadi, Mas Fardan? Monggo untuk dokumen kita ya, Ya, dokumentasi. dokumentasi ini penting buat ini ya. Report kalau Bentala ini berjalan. Karena kemarin sempat ditanyakan juga waktu bertemu dengan Ustadz Hamid. Mana nih kegiatannya? Kalau nggak jalan, Iya. nggak usah aja. Ini aja, nggak usah dibantu. Aduh, berat ini nanti. Baik, mungkin Iya. teman-teman yang bisa on cam terlebih dahulu. Kita akan melakukan dokumentasi. Ya, ini udah menurun pesertanya, nggak apa-apa. Yang bisa on Iya. cam mungkin bisa on cam terlebih dahulu, terus kita akan dokumentasi. Tahan dan berkenan untuk membuka kamera sejenak. Ya, sudah? Saya sendiri? Oke, kalau nggak ada yang bisa buka kamera. Oke, yuk. Satu, dua, tiga. Oke, dan slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk agenda MBS kali ini. Sampai bertemu di kegiatan Bentala selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amri, Fardan, dan peserta sekalian.